Sahabat Inti, kembali lagi bersama saya Bening di Inti Talk, di mana kita akan membahas topik-topik menarik terkait teknologi dan juga perkembangannya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang menarik dan juga krusial bagi perkembangan pendidikan di Indonesia, yaitu mengenai teknologi pendidikan dan juga transformasi digital dalam dunia akademik. Di era digital seperti sekarang, teknologi menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sektor pendidikan. Dari sistem pembelajaran berbasis daring hingga kecerdasan buatan sekarang sudah dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Inovasi terus berkembang dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi adopsi teknologi pendidikan? Sekarang saya sudah bersama sosok inspiratif yang telah lama berkontribusi dalam dunia teknologi dan juga pendidikan, yaitu Bapak Ono Widodo Purbo. Selamat datang Bapak di Inti Talk pada hari ini. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Lapar, lagi puasa soalnya. Boleh Bapak sapa-sapa dulu mungkin sahabat Inti semuanya Pak. Dan Ya, juga Bapak mungkin bisa ceritakan gitu Pak perjalanan Bapak di dunia teknologi sampai saat ini. di teknologi atau di pendidikannya? Di teknologi, Di teknologinya. teknologi pendidikan gitu Pak. Oh, Dari teknologi. teknologi sampai sekarang teknologi pendidikan gitu Pak. Oke, sahabat Inti semuanya. Saya mulai berjuang di teknologi dari tahun 80-an kali ya. Nggak tahu udah lahir belum kayaknya. Belum Pak. Jadi kalau bisa dilihat paling gampang ngelihatnya di sejarah internet Indonesia. Silahkan di search sejarah internet Indonesia. Itu ada bukunya juga, buku pelajaran SD sama SMA. SD lagi SMP sama SMA. Itu SMP kelas 3 kalau nggak salah, SMA itu kelas 1. Ada buku pelajaran sejarahnya. Di situ kita bisa lihat bagaimana bangsa Indonesia bikin internet. Awalnya Indonesia internetnya bukan pakai Telkom, saudara-saudara. Pasti nyangkanya Telkom kan? Bukan. Internetnya pakai walkie-talkie. Tahu yang namanya walkie-talkie? Tahu Pak. Yang biasa dipakai satpam? Iya. Nah itu kita jadiin buat internet. Kebayang nggak? Nggak kan? Nggak. Nggak emang. Jadi kita pakai itu awalnya. Terus akhirnya kita walkie-talkie kita pelan pisan buat ngirim misalnya lagu ya. Iya. Lagu kalau sekarang ngedownload lagu berapa lama? Paling beberapa detik Pak. Berapa detik ya? Itu teh udah 4 giga itu. 4 giga lagi 4 mega ya. Ordernya detik. Pada zaman itu seperempatnya 1 mega itu butuh waktu 12 jam semalam buat download. Jadi perjuangan kita seperti itu. Dan semua orang termasuk dunia itu kan pengen supaya cepat. Akhirnya kita harus ngakalin gimana caranya kenceng. Supaya kenceng kita pakai wifi. Tapi kita teknologi yang kita pakai wifi yang sebelum wifi ya. Nah kecepatannya bisa sampai 2 Mbps waktu itu. 2 Mbps lumayan kenceng waktu itu. Karena Telkom waktu itu kecepatannya 56 kbps. Atau 0,05 mega, kita kecepatannya 2 mega. Kenceng pisan ban. Nah, akibatnya tahun 2000 ada KTT di Swiss tentang bagaimana caranya bikin masyarakat informasi. Di situ mereka ngundang, "No, bisa sharing nggak? Gimana caranya internet murah segala macam?" Nah udah, dapatlah tiket dari Swiss sama dari Kanada buat sharing. Bayangkan kalau KTT yang datang kan menteri sama presiden ya. Itu di situ mereka kalau dengerin Amerika nggak suka, soalnya Amerika udah kaya, pasti bisa lah bikin internet murah. Eropa udah kaya, nggak mau. Jepang nggak mau. Dia carinya dari negara yang berkembang, mana yang bisa cerita tentang internet murah, yang dipilih Indonesia. Berangkatlah ke sana. Selesai acara itu langsung dikerubungin sama presiden sama menteri. Udah gitu, Ono bisa nggak datang ke negara saya ngajarin? Ya datanglah keliling dunia habis itu teh. Untuk ngajarin Gimana caranya bikin internet. Padahal kalau tahu bisa cari di Google sih, namanya wajan bolik. Oh iya. Tahu wajan? Tahu Pak. Yang buat masak teh ya. Iya. Tahu antena parabolik, parabola? Pak. Iya, Tahu? tahu. Nah, kita bikin antena parabola pakai wajan. Nah, akibat dari situ tahun 2020 kita dapat penghargaan tertinggi dari internet, John Postel Service Award. Karena kita jadi contoh dunia buat bikin internet for all. Jadi mereka istilahnya Global Access Internet for All atau GAIA. Itu masuk untuk bagiannya Internet Engineering Task Force. Jadi Satgas
internet yang di internet ada satgas-satgas, ada satgas yang untuk bikin perancangan internet ke depan seperti apa. Dalam satgas itu ada salah satunya adalah Global Internet for All. Kita ditarik ke sana. Ini sebenarnya 2 hari lagi berapa orang harus berangkat ke sana untuk menceritakan perkembangan kita di Indonesia. Nah, ini sekedar info aja. Bangsa ini jadi contoh dunia karena satu-satunya negara di dunia yang punya, tahu RT RW-net? Tahu RT RW kan tahu ya? Tahu, Pak. Nah, tahu tethering? Tahu, Pak. Tahu. Nah, bayangkan kalau kita tethering 1 RT 1 RW. Keren kan? Iya, Pak. Murah kan? Murah. Nah, terus kita namain tethering 1 RT RW, itu kita namain RT RW-net. RT RW-net. Di Indonesia ada sekitar 60.000. Dan itu adalah jaringan komunitas paling besar di dunia. Jadi sudah, Gitu. kalau misalnya melihat kondisi saat ini Pak, sejauh mana sih Pak teknologi pendidikan telah diadopsi di perguruan tinggi di Indonesia dan bagaimana tingkat kesiapannya dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara? Nih kalau ngomong jujur terus terang bukan masalah perguruan tinggi sih. Masalah paling besar adalah, jadi gini cara berpikirnya. Kalau kita ada internet, buat pinter lebih gampang kan? Kita bisa download buku, kita bisa nonton film, segala macam. Mengakses informasi. Mengakses informasi gampang. Mau try out soal SD kelas 1, kelas 12, gampang. Kalau ada internet. Masalahnya, internet ada di mana-mana, padahal kagak. Banyak blank spot, banyak daerah yang nggak ada sinyal. Ya udah, kalau kita masuk ke SD, apalagi di SD di Lewinaon gitu ya, Di daerah terpencil. di daerah terpencil kan nggak ada sinyal ya. Gimana caranya kita bisa download lagu lagi, download PDF, buku segala macam nggak bisa kan? Ya udah. Akhirnya yang kita kerjakan di kampus sama teman-teman yang lain banyak, kita bikin namanya internet offline. Kebayang internet offline? Enggak sih, Pak. Internet kan harusnya online ya. Iya. Kita Jadi bikin offline. Nah, caranya blow on sih sebenarnya. Jadi, bukunya R.A. Kartini Habis Gelap Terbit Terang ada di perpustakaan ini. Bisa diakses offline. Terus ada bukunya pahlawan-pahlawan Indonesia, ada semua di sini, bisa diakses. Cuman gimana caranya mereka bisa akses kan ya? Jadi caranya kita bikin hard disk tadi, tinggal dicolokin ke komputer, masukin ke wifi lokal, nggak usah ada internet, komputernya langsung nyala, masukin wifi. Jadi mereka pakai handphone, pakai tablet kayak gini, pakai komputer kalau ada, bisa masuk ke digital perpustakaan ini lokal tanpa internet. Terus di situ juga ada tryout SD kelas 1 sampai kelas 12, semua mata pelajaran juga ada Wikipedia offline segala macam, dan ini free. Jadi ada hard disknya gitu ya Pak? Ada hard disknya. Jadi itu yang kita kerjakan hari ini udah ratusan sekolah yang make, dan ini hampir tiap hari orang pada ngirim hard disk nih. Pono, kemarin yang gila dari Wonosobo, ini yayasan buat madrasah ibtidaiyah, sanawiyah segala macam, dia ngirim hard disk 10 tera. Pono, saya pengen ngopi semua perpustakaannya. Ya saya kasih 10 tera. Kemarin yang terakhir ada lagi 8 tera buat, ini baru 2 minggu terakhir nih ya. Ada yang 1 10 tera, 1 8 tera. Kopiin perpustakaan, ya saya kasih lah. Gitu. Iya ya Pak ya, jadi biar semua mendapatkan informasi yang setara dengan walaupun offline. Walaupun dengan kondisi nggak ada sinyal di daerah itu, tapi akses pengetahuan tetap bisa, secara elektronik juga bisa, cuman kita bikin semuanya lokal. Jadi nggak usah ada internet sih sebenarnya. Oke sahabat Inti, tadi kita sudah membahas mengenai profil dari Pak Ono dan juga kondisi teknologi pendidikan di Indonesia. Untuk episode selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi pendidikan dan potensi pasarnya di Indonesia. Jadi nantikan episode selanjutnya.